Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Gerak Angkatan 4 Kabupaten Banyuasin dari Kecamatan Rantabayur. Saya Nuriwani SPD MPD dari SD Negeri 35 Rantabayur. Saya Muspita dari SDN 9 Rantabayur. Saya Hijau Biani dari SD 19 Rantabayur. Dalam program kali ini kami akan mensosialisasikan modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan program Gerak. Mari tergerak, bergerak dan menggerakkan. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bambang Sudono MSI selaku pengawas sekolah. Yang kedua, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 32 Rantabayur dan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Banyuasin serta Bapak Ibu guru dan staf SDN 32 Rantabayur. Puji syukur, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu oleh calon yang ketiga Ibu Hija Winyani SPD. Selanjutnya doa dan penutup. Hari ini kita dapat berkumpul di SD 32 Rantabayur. Di sini kapasitas saya mewakili sebagai ketua kelompok kolaborasi yang tepat kira-kira kayak itu Pak. Jadi kami mendapat ilmu dari calon guru penggerak serta calon guru penggerak bisa langsung melihat oh ini sekolah penggerak, artinya saling menyinkron, saling mengisi. Itu saja Pak, nanti kami mohon bimbingan dan binaan. Bapak Guru MPD juga. Beberapa anggota pada siang hari ini juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan. Kami mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita senantiasa mengucapkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk sama-sama melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Pada pagi hari ini kami merasa bersyukur dan berterima kasih bisa hadir di tengah-tengah dari guru penggerak. Jadi calon guru penggerak dari Kecamatan Rantabayur yang pertama adalah saya sendiri. Alhamdulillah kalau di antara Bapak Ibu sudah kenal dengan saya. Saya adalah Nuriwani, bertugas di SD Negeri 35 Rantabayur, dan di tengah itu ada Ibu Muspita SPD dari SD Negeri 9 Rantabayur dan Ibu Hija Winyani SPD dari SD Negeri 19 Rantabayur. Sedikit biografi singkat tentang apa yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak, yaitu kita mengenal dulu siapa Ki Hajar Dewantara. Bagi Bapak Ibu guru senior, ya Bapak Ibu guru semua tentunya sudah mengenal siapa itu Ki Hajar Dewantara. Beliau bernama asli Raden Mas Suwardi Suryadiningrat, lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei tahun 1889, dan hari lahirnya saat ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau wafat pada tanggal 26 April 1959 pada usia 70 tahun. Nah, pada usia 40 tahun, kalender Jawa, beliau merubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau juga merubah namanya tanpa menggunakan gelar bangsawan karena beliau ingin dekat dengan rakyat biasa. 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta, beliau mendirikan Taman Siswa. Dengan tujuan beliau adalah mendirikan sekolah tersebut. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan Indonesia itu tidak akan pernah maju selama sistem pendidikannya mengikuti sistem pendidikan kolonial yang bersifat diskriminatif dan mengabaikan nilai-nilai kebudayaan setempat. Jadi pendidikan yang diinginkan oleh
di bidang matematika. Kita tidak bisa memaksakan anak harus pintar matematika sementara dia mungkin menonjol di bidang olahraga seperti itu. Jadi antara anak satu dan anak yang lain memiliki kodrat yang berbeda. Baik, untuk yang selanjutnya kami adalah kolaborasi. Jadi di sini akan dibagi materinya oleh Ibu Musbita, silakan. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu Anita selaku kepala sekolah dan Pak Bambang selaku pengawas. Saya akan melanjutkan dari dasar pendidikan filosofis Ki Hajar Dewantara di sini, bahwa kodrat anak itu adalah merdeka dan bermain. Ya. Merdeka di sini bukan berarti bebas, ya bebas belajar bukan. Tetapi merdeka di sini adalah siswa itu bisa menentukan dirinya sendiri atau berpikir tanpa bantuan orang lain. Betul. Bermain tidak hanya pada dasarnya orang anak-anak, orang dewasa pun kadang kalau misalnya dalam presentasi seperti ini terkadang butuh yang namanya tricking ya. Jadi bermain itu merupakan juga adalah salah satu kodrat anak. Jadi kita sebagai seorang guru hendaknya kalau saat mengajar itu ada yang namanya tricking karena fokus siswa itu menurut penelitian adalah hanya sekitar 30 menit seperti itu. Nah kemudian ada yang namanya pikiran, perasaan, kemauan, tenaga. Ada yang namanya cipta. Cipta itu merupakan pikiran, rasa atau rasa itu adalah perasaan, kemauan atau karsa atau karya, kemudian tenaga pekerti, tenaga itu adalah budi pekerti, sudah ada pada diri anak. Jadi kita sebagai guru harus paham bahwa dalam diri anak itu ada yang namanya cipta, rasa, karsa, karya, dan konsep petani. Guru itu adalah petani, siswa adalah benih jagung, sedangkan sekolahnya adalah lahan. Jika benih jagung yang baik, dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak air dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari Pak Tani tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman. Ya. Jadi kalau tidak ada pemelihara, sedangkan keadaan tanahnya tidak baik atau tempat jatuhnya benih jagung itu tidak mendapatkan sinar matahari atau kekurangan air, maka benih jagung itu walaupun dasarnya baik tidak akan tumbuh baik karena pengaruh keadaan. Oleh sebab itu pada dasarnya bibit itu tergantung kepada petani ya. Jadi siswa ya keberhasilan siswa itu ada di tangan kita para guru untuk menuntun mereka sehingga menjadi berhasil seperti itu. Mungkin demikian dilanjutkan oleh Ibu Ija Wijadi. Selamat siang buat Pak Bambang. Terima kasih saya bersyukur teman pengawas. Terima kasih buat Pak Irwan ya. Sebenarnya saya kemarin Bu yang MC tidak sama loh. Kemarin waktu kami breaking sebentar ya Bu ya. Apa saya tanya nih di tema 1.1 nih. Nah, kalau saya bilang halo, Ibu bilang hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Hai hai. Kalau saya bilang apa kabar? Luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke? Apa kabar hari ini? Luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bu Anita yang tadi pulang belum ngopi kayaknya ya, karena suaranya masih lembut ya Pak Bambang ya. Ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Oke, saya akan lanjutkan untuk mendapatkan seseorang atau sesuatu dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka tersebut akan bergantung pada penghargaan diri ya. Pengalaman saya di kelas nih, jika saya bilang anak-anak isi dengan benar karena masih tidak terpilih. Anak-anak bilang, kalau mau masuk ke nilai, suatu saat saya kasih tugas tuh, itu masuk nilai nggak Bu? Nah seperti itu. Jadi kalau kenapa kalau tidak masuk nilai amal, benar. Jadi mendapatkan penghargaan itu, memberikan nilai kepada anak secara langsung kita katakan itu. Seolah-olah anak itu melakukannya hanya untuk mendapatkan penghargaan seperti itu. Maka di sini untuk penghargaan itu kalau bisa tidak boleh sekali tapi tidak tiap kali untuk disebutkan atau dipertontonkan. Lanjut Pak.
Penghargaan tidak efektif, benar sekali Bu. Saya dulu waktu sekolah di Muara Enim itu pernah di Palembang pernah peringkat 1, kemudian saya pindah di Muara Enim itu Pak, peringkat saya 10. Jadi saya merasa malu kan. Jadi biasa saya peringkat 1, kemudian peringkat 10 itu karena saya pindah di sekolah unggulan. Terasa gimana gitu ya? Malu sama orang tua gitu, terus seperti dihukum. Padahal itu anak tidak mampu, tapi perasaan seperti dihukum. Jadi benar sekarang kalau rapor itu tidak usah dibuat peringkat, akan lebih efektif karena aku bilang begini, kamu peringkat berapa ya? Kamu peringkat berapa ya? Seperti itu. Yang namanya terakhir itu kadang diam gitu. Memang terkadang ada anak yang tanya, Bu, aku peringkat berapa Bu? Ada juga yang seperti itu. Tapi alangkah baiknya rapor anak itu tidak usah dibuat ranking seperti itu. Jadi anak-anak tidak membandingkan aku ranking berapa. Kadang gitu loh, anak itu suka membuli loh Pak. Siamu itu, peringkat penuntutnya siamu, seperti itu kan? Jadi itu akan mengakibatkan anak, emosi anak itu menurut merasa bersalah. Lanjut Pak. Penghargaan merusak hubungan ya. Sudah saya jelaskan tadi, lanjut lagi. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum, mereka tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking sudah ya Pak ya, sudah mendapatkan kita. Lanjut, perbedaan hukum pada konsekuensi. Kalau dulu Bapak Ibu, halo. Hai. Ya lupa ya. Halo. Hai. Oke, itu saya dulu. Kalau saya bilang sampel perhatikan. Materi yang disampaikan oleh Ibu Ani. Untuk mewujudkan pelajar berkarakter. Saya rasa profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu guru juga semuanya sudah sangat paham ya di sekolah penggerak, karena hal ini hampir setiap hari digembor-gemborkan bahwa kita harus mewujudkan profil pelajar Pancasila, terutama yang menjadi sasarannya adalah sekolah penggerak. Nah, apa itu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Profil pelajar Pancasila yang selama ini menjadi ikonnya sekolah penggerak. Jadi dalam profil pelajar Pancasila tentunya sudah tahu bahwa siswa itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ya, ini juga semuanya sudah tersosialisasikan di sekolah penggerak. Next. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk ke modul 1.4. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, yang seperti Bu Hiza bilang tadi, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi di dalam kelas itu bibitnya bukan cuma bibit padi. Jadi ada anak yang bersifat padi, ada yang bersifat ubi kayu, ada yang bersifat jagung. Kita tidak bisa menggunakan karakter, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi apabila Bapak Ibu guru nanti ada yang mengontrol dengan kenapa kamu datang terlambat? Apa yang kemarin saya agak lupa ya, enggak? Iya, membuat rasa bersalah. Jadi guru itu memberikan pertanyaan kepada murid seolah-olah murid itu melakukan suatu kesalahan yang sangat besar, sehingga akan timbul rasa minder dalam diri mereka. Dengan seperti itu maka kemungkinan besar rasa percaya dirinya akan hilang. Apalagi kita melakukannya di depan kelas. Dan terkadang kita keliru untuk memaksakan sesuatu kepada anak. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu keliru. Karena pada dasarnya banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah ukuran kinerja. Pada saat itulah orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan berulang dari nol. Seperti itu juga dengan siswa. Dapatkah kita mengontrol seseorang? Jadi dapatkah guru dalam hal ini mengontrol siswa, ya,
Caranya adalah dengan stimulus rest. Sebagai suatu kesalahan, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, model berpikir menang atau kalah. Kemudian, berdasarkan teori kontrol thinking, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikir menang. Ya. Jadi di sini tentang teori kontrol. Lanjut Pak. Dari kontrol tadi, apakah makna dari disiplin? Disiplin ini berkaitan dengan teori kontrol tadi. Dari bahasa Latin artinya disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka tersebut akan bergantung pada penghargaan ini. Pengalaman saya di kelas nih, jika saya bilang anak-anak isi benar-benar karena masih tidak praktikal. Anak-anak bilang, kamu yang masih tidak praktikal. Suatu hari saya itu tidak bu, kamu tidak tidak bu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kenapa kalau tidak mau bilang apa? Benar. Jadi mendapatkan penghargaan itu memberikan nilai kepada anak secara langsung kepada anak-anak. Seolah-olah anak itu melakukannya hanya untuk mendapatkan penghargaan seperti itu. Maka di sini untuk penghargaan itu kalau bisa tidak boleh seringkali tapi tidak tiap kali untuk disebutkan atau dipertontonkan. Lanjut Pak. Penghargaan tidak efektif, benar sekali Bu. Saya dulu waktu sekolah di Muara Enim itu pernah di Palembang pernah peringkat 1, kemudian saya pindah di Muara Enim itu Pak, peringkat saya 10. Jadi saya merasa malu kan. Jadi biasa saya peringkat 1, kemudian peringkat 10 itu karena saya pindah di sekolah unggulan. Terasa bagaimana gitu ya, malu sama orang tua gitu, terus seperti dihukum. Padahal itu anak tidak mampu, tapi perasaan seperti dihukum. Jadi benar sekarang kalau rapor itu tidak usah dibuat peringkat, akan lebih efektif karena anak bilang bingung, kamu peringkat berapa ya? Kamu peringkat berapa ya? Seperti itu. Yang namanya terakhir itu kadang diam gitu. Memang terkadang ada anak yang tanya, Bu aku peringkat berapa Bu? Ada juga seperti itu. Tapi alangkah baiknya rapor anak itu tidak usah dibuat ranking seperti itu. Jadi anak-anak tidak membandingkan aku ranking berapa. Kadang gini loh, anak itu suka membuli loh Pak. Siang itu peringkat penutupnya siang seperti itu kan. Jadi itu akan mengakibatkan emosi anak itu menurut merasa bersalah. Lanjut Pak. Penghargaan merusak hubungan ya. Sudah saya jelaskan tadi, lanjut lagi. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum, mereka tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking sudah ya Pak ya, sudah mendapatkan gimana? Lanjut, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau dulu Bapak Ibu, halo, Hai. kan lupa ya, halo, Hai. oke, ikut saya dulu. Kalau saya bilang sampel perhatikan. Jadi kita tidak tahu apa itu maunya anak, apa itu kekurangan anak. Kemarin pengalaman saya Bu, maklum saya sekolah di daerah perbatasan Bu ya, antara Muara Enim dengan Banyuasin, termasuk daerah terpencil karena tadi saya berada di tengah laut karena saya lupa. Nah kita masuk yang tiket datang jam 6:30 karena jam 7 kita sudah mulai baris di depan kelas ada arahan. Terus ada yang bilang, Bu nggak bisa kalau pulang 6:30. Kenapa? Karena mamaku jualan, aku harus jualan-jualanku. Oh bilang iya ya. Oh jadi gimana caranya? Ada yang bilang, Bu tiketnya terakhir aja pulang sekolah. Jadi pulang sekolah kami tiket, jadi kami bisa datang jam 7. Nah benar itu benar Bu. Jadi kita mengerti keadaan anak yang sedang tiket hari itu karena kita tidak tahu kebutuhan anak kan. Jadi benar anak pulang sekolah tiket. Jadi setelah tiket pintu dikunci, anak yang tiket tadi boleh datang pukul 7, tidak harus setengah 7. Itu dari keyakinan kelas, bukan kesepakatan peraturan kelas. Jadi kita sebelum membuat peraturan kelas, Bapak Ibu guru sebaiknya, kita ajak anak-anak untuk melakukan kesepakatan sehingga kita tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Seperti itu. Itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi, hukuman konsekuensinya.
membuat anak sakit, ya tentu saja. Anak itu kadang Bu ya datang pagi itu bukan karena mereka rajin, tapi takut itu untuk alat sekolah jadi pas sekolah sudah datang di depan, nanti kena marah. Kadang ada yang seperti itu, karena takut jadi mereka terpaksa datang pagi, karena mereka tidak tahu apa manfaatnya datang pagi. Kita jelaskan, kalau kamu datang pagi, kamu tidak terlambat, kamu punya waktu bermain lebih lama dengan teman-temanmu, seperti itu. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, ya betul sekali, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Jadi Pak, hukuman itu tidak ada hasilnya. Saya Bu paling ingat dengan guru yang apa ini ya, mencubit ya. Kalau dia cubit itu sampai biru di sini, sampai sekarang terekam. Dulu sebelum masuk penggerak saya seperti itu juga. Saya cewek anak itu bencinya tak butuh saya. Ketemu sembunyi dia. Saya lewat depan rumahnya dia. Setelah dia SMP dia balas dendam. Ketika saya lewat dia pakai motor, saya panggil dia tidak perlu aja nggak tahu. Itu balas dendam ya, kata rumah saya cewek. Jadi hukuman itu bukan untuk akan mengakibatkan anak itu menjadi dendam seperti itu. Lanjut Pak. Oke. Itu mencatat satu sekali itu. Ya, nanti kalau ada juga kata gini, kalau tidak boleh dihukum nanti dituntut orang tuanya, ya kan? Nanti orang tuanya ke sekolah diculik bawa parang. Anak suruh mencatat 100 kali. Itu juga tidak boleh Bapak Ibu. Itu membuat anak tertekan. Kita itu tidak boleh menghadirkan anak itu menjadi terpaksa. Anak itu melakukan harus menikmati. Dia melakukan karena dia bertanggung jawab seperti itu. Saya rasa sudah cukup banyak Pak Iwan, tolong diselesaikan. Terima kasih Ibu-Ibu. Dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah, tetapi kita bisa merencanakan yang terbaik untuk murid dan sekolah. Jadi kita mulai dari hari ini untuk merencanakan yang terbaik dengan membentuk budaya positif di sekolah. Buah dari kerja keras ini dapat terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di kehidupan, pekerjaan dan relasinya dengan orang lain dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Kalau bukan kita yang melakukannya, siapa lagi? Kapan? Kalau bukan mulai sekarang, kapan lagi itu? Demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.